Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back here again di channelnya Mr. Triyono Susanto. Hari ini kita akan belajar simple present tense. Oke, sebelumnya video juga sudah ada, cuman hari ini Mr. akan compile nominal dan verbalnya dan penggunaan dari sebuah buku yang kita pakai di kelas, yaitu New Frontiers. Kenapa sih kita ganti buku ini? Sebelumnya kan kita pakai buku yang dari penerbit sebelumnya. Mulai tahun ini kita pakai New Frontiers karena pertimbangannya New Frontiers itu memiliki CEFR based goals. Jadi tujuannya itu berdasarkan CEFR. CEFR itu adalah kurikulum bahasa Inggris yang dari negara Inggris sana. Jadi sudah terpercaya ya. Jadi penyusunan bukunya ini berdasarkan CEFR. Tahap-tahapannya sesuai dengan CEFR. Buku-bukunya bertahap. Jadi tidak asal ditumpuk materi di buku itu. Kemudian 21st century skills. Jadi keterampilan abad 21. Kemudian ada di dalam buku itu, kalian lihat di pojok atas ada tulisan big box. Itu adalah aplikasi yang bisa di-install. Di situ ada komiknya, ada animationsnya, kemudian class booster application yaitu big box-nya tadi. Oke, itu sekilas tentang New Frontiers. Kita langsung saja masuk ke materi simple present tense. Apa itu simple present tense? What is simple present tense? Nah, itu kalian bisa baca, digunakan untuk menyatakan kegiatan atau keadaan yang menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, fakta yang terjadi pada saat ini. Misalnya faktanya adalah kita seorang Indonesia biasanya makan nasi, kita bilangnya dalam bahasa Inggris I eat rice. Kemudian kita adalah seorang siswa, bilangnya we are students, I am student. Oke, kemudian dalam present tense itu ada dua bentuk kalimat. Nggak hanya simple present tense, sebenarnya seluruh kalimat, polanya dua, nominal dan verbal. Pertama kita bahas tentang nominal dulu. Nominal sentence. Kita bahas nominal dulu. Nominal digunakan untuk menyatakan keadaan. Umumnya itu isinya cuma benda, tempat, atau sifat. Dalam kalimat tersebut kita gunakan to be, yaitu is, am, dan are. Ini cara membuatnya nih. Subjek, diikuti is, am, are. Nah, kapan kita pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are. Kita lihat dulu di sini. SMR itu dalam bahasa Indonesia itu seringkali itu nggak diterjemahkan. Karena dalam bahasa Inggris fungsinya itu hanya penanda waktu. Misalnya kita bilang I am hungry, ya hungry-nya sekarang. Nah itu hubungannya dengan waktunya. Kapan hungry-nya sekarang? Kalau hungry-nya kemarin lapar, I am hungry itu sekarang laparnya. Kalau kemarin laparnya I was hungry. Tulisannya WAS, was. Is itu kalau subjeknya she, it atau yang bisa diganti she, it. She, misalnya Lucy, gantinya she. My mother, gantinya she. My father, gantinya he. My brother, kakakku, gantinya he. Jack, gantinya he. It itu adalah benda atau binatang yang satu aja. Misalnya, my cat, gantinya it. I ya saya, nggak ada yang menggantikan. They atau we, untuk itu penggantinya adalah misalnya yang bisa diganti dengan they, misalnya my friends, teman-temanku. Miko atau siapa ya. Misalnya Lucy and Mira. Gantinya they. Kalau we itu ada saya. Misalnya gini. Jack and I. We, kami. My mother and I. We, kami. You and I. We, kita. Kemudian BTS. Apa itu BTS? B-nya tadi benda, tempat, atau sifat. B-nya benda, T-nya tempat, S-nya sifat. Tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa kalimat nominal itu isinya biasanya benda, tempat, atau sifat. Nanti di contoh-contoh ke belakang nanti kalau misalnya garis bawah 1 itu benda, kalau garis bawahnya berupa titik-titik itu adalah keterangan tempat. Garis bawahnya ganda itu berarti kata sifat. Itu contoh-contohnya ya. Pokoknya dalam bahasa Inggris apapun itulah, bisa dihitung atau ditakar itu pasti benda. A liter of oil, a glass of water itu kan ditakar.
Kalau dihitung, a doctor, seorang dokter. Itu kok orang tapi benda, ya benda hidup. Dalam bahasa Inggris ada benda hidupnya. A doctor. 5 monkeys. Kemudian tempat. Setiap kata benda diawali dengan kata depan di, pada, ke, atau dari, itu akan menjadi keterangan tempat. Di kelas, di rumah, dari sekolah, dengan paman saya, yaitu keterangan iya, tempat bisa. With. Setiap kata yang mendeskripsikan keadaan sesuatu atau seorang adalah kata sifat. Besar, kecil, basah, cool itu dingin atau keren bisa tuh dipakai cute, keren, cantik, tampan, cakep, sick, sakit, healthy, sehat, amazing, mengagumkan, broken, rusak. Itu BTS. Selanjutnya, contoh kalimat nominal. Di sini ada banyak nih, garis bawah 2 itu kata sifatnya, sick, sakit, in the classroom, dan seterusnya. Nah, di situ ada penggunaan to be tuh, perhatikan. Mana yang pakai are, mana yang pakai is. Itu pakai are karena ada 2 orang, Lisa dan Donna. Itu pakai is karena cuma ada 1 orang, Mr. Ali, seorang laki-laki. Berarti kata gantinya adalah he. I ya pasangannya am. I am at home. Saya ada di rumah. At home titik-titik berarti itu adalah keterangan tempat. Garis bawah 2, bored, we are bored. Bukan boring ya, boring itu artinya membosankan. Masa iya kita bilang we are boring, kami membosankan? Enggak ya. Lanjut. Daftar kata sifat. Ini Mister ambil dari buku New Frontiers. Ini beberapa yang dipakai kata bendanya, kata sifatnya, maaf, bukan kata benda. Itu bisa kalian baca dan perhatikan, itu ada banyak. Mungkin sambil dihafal boleh juga tuh. Oke, ada banyak. Tapi tidak terlalu banyak juga sebenarnya. Ini banyak yang sudah umum, sudah sering kita lihat. Beautiful itu bisa cantik atau indah. Terus ada lagi tuh di tengah-tengah itu ada old itu tua, kuno, udah sering juga kita lihat. Yang lawan katanya itu muda. Ini Mister ketik berdasarkan susunan alfabetis ya, mulai dari B ke Y. Selanjutnya, tadi sudah nominal, sekarang yang verbal. Nah, kalimat verbal itu menggunakan kata kerja. Nah, nanti daftar kata kerjanya ada Mister cantumkan di belakang. Sekarang bagaimana untuk menyusunnya? Jadi kalau tadi kalimat nominal itu tidak ada kegiatannya, tidak ada aktivitasnya. Nah, sekarang dalam kalimat verbal ini memiliki suatu aktivitas. Aktivitasnya itu misalnya di situ ada go, atau misalnya nanti ada play, work, walk, talk, speak, dan seterusnya, itu adalah kata kerja. Berbeda dengan nominal. Kalau nominal itu hanya keadaan, benda, tempat, atau sifat. Misalnya kita hanya bilang we are at home, gak ada kegiatan di situ, hanya keterangan tempat. We are at home. Atau I am busy, saya sibuk, itu hanya menjelaskan keadaan saya sekarang. Tidak ada kata kerjanya. Kecuali kita bilang I finish my homework, saya menyelesaikan PR. Nah, itu kan ada kata kerjanya. Beda dengan tadi I am busy, saya sibuk. Selanjutnya, ini ada titik bintang, ada bintang 1, 2, dan 3, itu ada S. Kenapa ada S? Pada kalimat positif dan pada kalimat negatif itu ada S-nya, negatif dan kalimat tanya ya. Itu kalau subjeknya nanti menggunakan she, he, atau it, atau yang bisa diganti dengan she, he, atau it. Langsung aja kita lihat contohnya. Kalau saya itu nggak ada S-nya yang kata kerjanya, langsung saja it tanpa S, bukan it's, nggak perlu S-nya. Dan seterusnya bisa dilihat itu contoh-contohnya. Kata it dan play itu tidak ada penambahan S karena tidak menggunakan she, he, it sebagai subjek kalimat. Kalau yang menggunakan she, he, atau it, maka perlu S di kata kerjanya. Misalnya drink ditambahkan S untuk membuat negatifnya. Does not, drinknya tidak ada S-nya lagi karena S-nya sudah berpindah ke do-nya menjadi does. Kemudian kalau misalnya untuk contoh yang bawah itu ada menggoreng itu fry, tapi di kalimat positifnya dia menggunakan ES, Y-nya diganti I. Kenapa Y-nya diganti I? Kita lihat penjelasannya nanti.
Kapan S itu ditambahkan pada kata kerja? Ini yang bentuknya E dan S ya. Kalau yang S doang kan gampang. Misalnya cook langsung ditambah S, cooks. Sleep ditambah S, sleeps. Tapi ada yang tambahkan ES. Nah, kapan? Ketika kata kerja itu berakhiran dengan bunyi desis. Gitu ya. Watches. Karena kata dasarnya watch, menonton, watch, bunyi desis. Maka ditambahkan ES, bukan S. Kalau cuman S doang, WATCHS gitu, kan nanti bacanya watch. Ya. Kalau ini bacanya watches, goes. Nanti kalau misalnya brush, menyikat, itu maka dibacanya brushes. Wash, mencuci, nanti dibacanya washes. Kalau dia kata kerjanya berakhiran dengan konsonan dan Y, fry, cry, fly, study, sebelum ditambah S, Y-nya diubah dulu menjadi I, baru ES yang ditambahkan. Tuh contoh-contohnya ya. Molly menggoreng telur, babi itu baby. Bayinya itu menangis dengan kencang, Pak pilot itu menerbangkan pesawat, siswa itu belajar di sekolah. Ini Mister ambil dari buku New Frontiers, halaman 51, tugas 5. How we travel. Itu ada teks bahasa Inggris yang menggunakan bentuk kalimatnya itu simple present tense. Kenapa pakai simple present tense? Karena itu adalah fakta atau keadaan yang terjadi saat ini di Amsterdam, Belanda. Dan juga di kota-kota pada umumnya. Kota-kota pada umumnya dijelaskan di kalimat pertama, subways and buses are a great way to travel in cities. Artinya adalah, itu bisa dibaca, kereta bawah tanah dan bus adalah cara termudah untuk menjelajahi kota. Banyak orang naik kereta atau bus setiap hari. Hal ini mengurangi lalu lintas dan polusi dari mobil. Tetapi bisakah orang-orang melakukan hal yang lebih dari itu? Penduduk Amsterdam berpikir demikian. Jawabannya adalah sepeda. Lebih dari 40% dari penduduknya mengendarai sepeda ke tempat kerja setiap hari. Oke, dibaca dan diartikan dibandingkan dengan teks bahasa Inggrisnya. Ini semua adalah fakta-fakta, kebiasaan atau keadaan yang terjadi saat ini di Amsterdam dan kota-kota pada umumnya. Berarti penggunaan paragrafnya deduktif. Mungkin kalau udah ada yang belajar ya, deduktif itu dari umum ke khusus. Umumnya kota-kota lain bagaimana, kemudian di Amsterdam bagaimana. Khusus di Amsterdam saja. Jadi untuk mengurangi traffic dan polusi, lalu lintas dan polusi, maka digunakanlah bis atau angkutan umum di kota-kota tersebut. Tapi di Amsterdam lebih dari itu mereka menggunakan sepeda. Oke, selanjutnya latihan lagi. Ini ada rutinitasnya si Sarah, kegiatan hari-hari si Sarah. Sekarang coba dengarkan dan tulis di buku tulis atau di buku cetak kalian. Jam segitu itu 6 o'clock, 6:15, 6:30, 7 o'clock atau 7 in the morning, 7:30, 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock at night. Apa isinya kira-kira? Dia ngapain aja? Oke, silakan dengarkan. Ini diambil dari New Frontiers page 53 exercise 7 ya, silakan dibuka juga. Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Track 4-7. I wake up at 6. Then I make my bed. My mom makes breakfast for me. I eat it at 6:30. At 7, I get dressed. Then I go to school. I play basketball on the school team. So I have practice at 3. It ends at 6. I go home and eat. At 7, I do my homework. I usually have a little time to watch TV before I go to sleep. I'm in bed at 9 though. Oke, nomor 1. Make the bed. Make the bed itu artinya adalah bukan membuat kasur, tetapi merapikan tempat tidur. Jam 7-nya ngapain tadi? Get dressed, berpakaian, pakai baju sekolah. Kemudian, ini beda dengan sekolah kita ya, lebih pagi.
Kemudian ada basketball practice, latihan basket, karena dia ikut klub basket. Kemudian mengerjakan PR jam 7 malam, dan jam 9 malam dia go to bed. Oke, ini adalah teksnya tadi yang dia ceritakan, dia menceritakan tentang dirinya. Oke, bisa dibandingkan, saya bangun jam 6, lalu saya merapikan tempat tidur. Ibu membuat sarapan untuk saya, dan saya makan jam 6.30, jam 7 saya pakai baju, kemudian saya berangkat ke sekolah, saya bermain basket di tim sekolah, jadi saya latihan jam 3 sampai jam 6, saya pulang dan makan, jam 7 saya mengerjakan PR, saya biasanya ada sedikit waktu untuk menonton TV sebelum saya tidur, dan saya akhirnya tidur jam 9 malam. Oke guys, ini semuanya adalah fakta atau kegiatan atau rutinitasnya si Sarah. Maka menggunakan simple present tense. Kata kerja yang dipakai bentuk pertama, wake up, make, eat, dan seterusnya. Kemudian I'm in bed itu menggunakan I am. M itu simple present tense juga. Kapan? Jam 9 itu sudah menjadi kebiasaan dia untuk berada di tempat tidur jam 9 malam. Cukup, terima kasih hari ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.